Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Hilwana Asmara dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laboratorium hematologi dan kimia klinik beserta jenis pemeriksaan yang dilakukan di dalamnya. Laboratorium klinik memiliki peran penting dalam dunia kesehatan karena membantu dokter dalam menegakkan diagnosis. Melalui pemeriksaan sampel seperti darah dan urin, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Dua bagian utama yang akan saya bahas adalah hematologi dan kimia klinik. Proses pemeriksaan laboratorium terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pra-analitik, yaitu pengambilan sampel. Kedua, analitik, yaitu proses pemeriksaan. Ketiga, post-analitik, yaitu pencatatan dan interpretasi hasil. Kedua laboratorium ini sangat penting karena membantu dokter dalam menentukan diagnosis, memantau perkembangan penyakit, serta menilai keberhasilan pengobatan. Perbedaan utama antara hematologi dan kimia klinik adalah hematologi fokus pada sel darah, sedangkan kimia klinik fokus pada zat kimia dalam darah. Yang pertama, laboratorium hematologi. Laboratorium hematologi adalah bagian laboratorium yang mempelajari darah dan komponennya. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti anemia, infeksi, hingga kanker darah seperti leukemia. Fungsi utama laboratorium hematologi adalah untuk mengetahui kondisi sel darah. Selain itu, juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mengetahui adanya infeksi, serta memantau kondisi pasien selama pengobatan berlangsung. Selanjutnya, darah terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah, berfungsi membawa oksigen. Lalu, leukosit atau sel darah putih, berfungsi melawan infeksi. Selanjutnya, trombosit membantu pembekuan darah, dan plasma sebagai cairan pembawa zat penting dalam tubuh. Dalam laboratorium hematologi, digunakan berbagai alat seperti mikroskop untuk melihat sel darah, hematologi analyzer untuk perhitungan otomatis, serta hemositometer untuk perhitungan manual, dan lain sebagainya. Jenis pemeriksaan hematologi meliputi yang pertama, CBC, digunakan untuk mengetahui jumlah sel darah secara keseluruhan. Yang kedua, hemoglobin untuk mendeteksi anemia. Yang ketiga, LED untuk melihat adanya peradangan. Sedangkan PT dan APTT digunakan untuk menilai kemampuan pembekuan darah. Nah, di dalam laboratorium hematologi terdapat beberapa metode dalam pemeriksaan, seperti pemeriksaan LED atau laju endap darah metode Westergren. Berikut alat dan bahan beserta cara kerjanya. Lalu, pemeriksaan hematokrit metode mikrohematokrit. Selanjutnya, pemeriksaan hemoglobin metode Sahli, metode Tolkwitz, dan metode cyanmethemoglobin. Selanjutnya ada pemeriksaan hitung jumlah sel metode hemositometer. Berikut alat, bahan, dan cara pengerjaannya. Lalu ada pemeriksaan SADT atau sediaan hapus darah tepi metode slide, dan metode-metode lain sebagainya. Yang kedua, laboratorium kimia klinik. Kimia klinik adalah bagian laboratorium yang memeriksa zat kimia dalam darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi organ tubuh dan kondisi metabolisme seseorang. Fungsi utama laboratorium kimia klinik adalah untuk menilai fungsi organ seperti hati dan ginjal, mendeteksi penyakit metabolik, serta memantau efektivitas pengobatan yang diberikan kepada pasien. Beberapa alat yang digunakan di laboratorium kimia klinik antara lain spektrofotometer untuk mengukur kadar zat, sentrifuge untuk memisahkan serum, serta chemistry analyzer untuk pemeriksaan otomatis, dan lain sebagainya. Pemeriksaan yang umum dilakukan di laboratorium kimia klinik antara lain, yang pertama glukosa darah untuk mendeteksi diabetes mellitus, yang kedua kolesterol dan trigliserida menilai risiko penyakit jantung, yang ketiga SGOT atau SGPT menilai kerusakan hati, yang keempat ureum dan kreatinin menilai fungsi ginjal, yang kelima elektrolit menjaga keseimbangan cairan tubuh. Cara penggunaan mikropipet. Mikropipet adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan dalam volume kecil, biasanya dalam satuan mikroliter. Fungsi mikropipet adalah untuk mengukur dan memindahkan cairan secara akurat, sehingga hasil praktikum atau pemeriksaan menjadi lebih teliti. Bagian-bagian mikropipet terdiri dari plunger sebagai tombol penekan, volume adjuster untuk mengatur volume, display untuk melihat ukuran volume, tip ejector untuk melepas tip, shaft sebagai batang, dan tip sebagai ujung tempat cairan.
Untuk jenis tip, terdapat yellow tip yang digunakan untuk volume kecil sekitar 2-200 mikroliter dan blue tip untuk volume lebih besar sekitar 100-1000 mikroliter. Cara penggunaan mikropipet dimulai dengan memasang tip dan mengatur volume sesuai kebutuhan. Tekan plunger sampai batas pertama, lalu masukkan ke dalam cairan dan lepas secara perlahan untuk menyedot. Setelah itu, pindahkan cairan dan tekan hingga batas kedua untuk mengeluarkannya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah penggunaan tip yang tidak sesuai, menekan plunger terlalu cepat, posisi mikropipet yang miring, serta tidak mengganti tip setelah digunakan. Perawatan mikropipet meliputi membersihkan setelah digunakan, menyimpan di tempat kering, melakukan kalibrasi secara berkala, dan menghindari benturan. Kesimpulannya, mikropipet merupakan alat penting di laboratorium yang harus digunakan dan dirawat dengan benar agar hasil pengukuran tetap akurat. Mikropipet sangat penting dalam praktikum karena mampu mengukur cairan dengan presisi tinggi, terutama pada pemeriksaan laboratorium seperti hematologi dan kimia klinik. Nah, kesimpulannya, laboratorium hematologi dan kimia klinik memiliki peran penting dalam dunia kesehatan. Dengan pemeriksaan yang tepat, penyakit dapat dideteksi lebih dini dan ditangani dengan lebih baik.